Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Renata dan tim saya ada Ricardo Charles dan juga Fades Ragasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia beserta pasal-pasalnya. Nah, menurut teman-teman ada berapa jenis sih pajak yang ada di Indonesia? Nah, jadi jenis pajak di Indonesia secara umum dibagi menjadi 8 dan semua jenis pajak tersebut ada pasal-pasal yang mengatur tentang perpajakannya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, PPh, pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditujukan untuk golongan wajib pajak tertentu. Begitu Anda mendirikan perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun menjadi pengusaha, maka otomatis Anda telah menjadi wajib pajak badan sekaligus wajib pajak orang pribadi. Kaitannya dengan hal tersebut, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan yang tertera pada surat keterangan terdaftar atau SKT. Kedua, PPh, perusahaan pajak penghasilan, pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Ketiga, PPh pajak penghasilan pasal 22. Pemungutan pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dan badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang keempat, PPh pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan yang dipotong pihak pemungut pajak dan wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham, dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan penghasilan lainnya. Tarif untuk PPh pasal 23 akan dikenakan berdasarkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak. Konsultan pajak Surabaya adalah jawaban tepat atas permasalahan pajak Anda yang lebih efektif. Kelima, pajak penghasilan pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Jenis PPh ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunan. Oke, lanjut yang keenam. Jadi yang keenam ini adalah PPh pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. PPh pasal 26 ini merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Lalu yang ketujuh adalah pasal 29. PPh ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang yang dimana pajak terutang dikurangi kredit pajak atau pada saat jumlah pajak terutang yang dimiliki suatu perusahaan dalam satu tahun pajak. Lalu jumlahnya lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong. PPh pasal 29 ini harus dibayarkan dan dilunasi sebelum SPT. Lalu tahunan PPh badan tersebut dilaporkan. Dah, nih yang terakhir yang ke-8. Pasal 4 ayat 2 yang dimana pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungannya lainnya serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Penghasilan yang umumnya dikenai pajak ini bersifat final atau pajak yang tidak bisa dikreditkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.